Di awal tahun 2024 ini, Oppo langsung tancap gas buat ngeluncurin smartphone menengah atas mereka, yaitu Oppo Reno 11 series. HP ini adalah generasi penerus dari Reno 10 Pro 5G yang baru dirilis sekitar 5 bulanan yang lalu aja. Yap, kali ini kita udah kedatangan model barunya, Oppo Reno 11 Pro 5G, yang sekarang punya peningkatan yang menarik. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas HP yang satu ini. Let's go! Lagi-lagi buat urusan desain, Oppo memang jagonya dan selalu ngasih desain yang beda dan stylish. Kali ini unit yang saya punya warnanya Pearl White, yang finishing back covernya ini punya aksen unik, mirip mutiara dan ada efek menawan pas kena pantulan cahaya kayak gini. Oppo sendiri menyebutnya sebagai finishing satin yang menurut saya menambah kesan mewahnya. Selain gak gampang kotor alias bebas sidik jari yang menempel, material back covernya juga terbuat dari kaca. Dan soal feel genggamnya masih sama kayak generasi sebelumnya ya. Ramping, ringan, dan cukup kompak saat digenggam yang punya lekukan 3 dimensi baik di sisi depan dan belakangnya. Pindah ke bagian layarnya, Oppo Reno 11 Pro 5G ini dibekali dengan layar 6,7 inci dengan jenis panel OLED Full HD Plus dan punya refresh rate tinggi di 120 Hz. Dan masih sama ya, baik di Reno 10 series ataupun 11 series semuanya udah menggunakan 3D Curve Display. Kalau soal kualitas layarnya sih nggak perlu diragukan lagi. Gambarnya tajam, akurasi warnanya tinggi, dan tingkat kecerahan layarnya juga terbilang cukup baik. Mencapai kecerahan maksimum hingga 950 nits di mode HDR yang masih aman untuk penggunaan di luar ruangan. Pengalaman pas pakai HP ini buat nonton film streaming di resolusi tinggi juga jadi lebih menyenangkan karena gambar yang ditampilin jadi lebih jernih dan tajam. Nggak hanya itu, refresh rate yang tinggi 120 Hz di HP ini juga bisa ngasih pengalaman yang mulus saat scrolling antar aplikasi ataupun pas saya lagi main game berat terasa nyaman. Selain mengusung layar curve design, bezel di sekeliling layarnya ini juga udah cukup tipis ya. Overall, layar Oppo Reno 11 Pro 5G ini menurut saya udah ngasih feel yang cukup baik. Dan buat keamanannya ngebuka kunci layar, display fingerprint sensor dan face unlock di HP ini punya respon yang cepat dan bisa diandalin. Prosesornya sendiri, Oppo Reno 11 Pro 5G ini sekarang pakai Dimensity 8200 dari yang sebelumnya pakai Snapdragon 778G. Buat ngedukung performanya, Oppo Reno 11 Pro 5G ini dibekali dengan kapasitas RAM 12GB dan storage-nya lega banget di 512GB berjenis UFS 3.1. Sebagai informasi tambahan, RAM ini juga terbantu dengan fitur RAM Expansion yang bisa kamu adjust sampai dengan 12GB lagi. Dan tentunya bisa ngebuat lebih lancar pada saat penggunaan secara multitasking. Dan seperti biasa, di sini juga saya uji performanya pakai aplikasi AnTuTu Benchmark versi 10. Smartphone ini punya performa yang baik melalui hasil uji yang ada. Bahkan hasil skornya juga punya peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sebagai varian Reno 11 series dengan harga 8,9 jutaan, HP ini bisa meraih skor benchmark lebih dari 910 ribuan. Nah, buat urusan gaming, di sini saya coba mainin 2 game yang cukup populer ya, yaitu Genshin Impact dan Call of Duty Mobile. Selama 1 jam mainin buat kedua game ini, selama penggunaan masih tergolong aman, playable, dan sangat lancar. Selain itu, tekstur dan detail gambar yang dihasilin juga punya kualitas dan saturasi warna yang cukup baik. Buat suhunya sendiri juga terbilang stabil, nggak panas sampai overheat. Normal, paling kerasa cuman hangat aja di bagian back covernya. Dan buat sistem operasinya sendiri, Oppo Reno 11 Pro 5G ini udah pakai ColorOS terbaru versi 14 dengan Android 14. Dan buat update OS-nya, dari Oppo menjanjikan 2 kali Android update dan 3 tahun security update. By the way, di ColorOS 14 ini juga ada salah satu fitur terbaru yang saya suka dan tentunya berguna banget di keseharian. Nama fiturnya adalah Link Boost. Jadi fitur ini tuh ada biar sinyal yang ada di HP kita lebih stabil dan juga bikin lebih cepat. Terutama kalau kita lagi di tempat-tempat susah sinyal. Selain itu juga udah dilengkapi sama 10 antena di dalamnya. Oppo juga mengklaim kalau daya tangkap sinyalnya ini bisa 17% lebih baik dibandingin sama Oppo Reno 10 Pro 5G. Nice. Terus juga ada yang baru di ColorOS 14 ini, ada File Dock yang mirip semacam clipboard. Jadi fitur ini tuh memungkinkan dan memudahkan penggunanya buat bisa menyimpan konten untuk digunakan nanti lewat Smart Sidebar. Nah, sekarang masuk ke bagian kameranya yang jadi salah satu nilai jual utama dari HP ini.
Yap, Oppo Reno 11 Pro 5G ini punya 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890 dengan aperture f1.8 lengkap dengan OIS-nya. Terus ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel dan yang terakhir ada kamera telefoto 32 megapiksel dengan sensor Sony IMX709. Dan buat kamera selfie-nya punya resolusi 32 megapiksel yang sensornya pakai Sony IMX709 sama kayak kamera telefotonya tadi. Overall selama pemakaian saya ngerasa cukup puas dari apa yang ditawarin sama HP ini di sisi kameranya. Untuk ngasilin foto baik di pencahayaan yang cukup ataupun kurang, hasil foto dari kamera ini bisa ngasilin warna yang cukup akurat. Buat ngasilin foto lebih detail dan tajam, kalian juga bisa maksimalin resolusi 50 megapikselnya. Mode night mode di Oppo Reno 11 Pro ini juga secara otomatis akan aktif saat foto di area yang minim cahaya. Yang menurut saya hasil jepretan low light-nya ini juga bisa tetap detail dan minim noise. Sedangkan buat kemampuan kamera telefotonya saat saya coba di pembesaran 2 kali, hasilnya masih menyisakan detail dan ketajaman yang layak. Oke, terus gimana sama perekaman videonya? Baik untuk video dengan kamera depan dan kamera belakangnya, Oppo Reno 11 Pro 5G ini sama-sama bisa ngerekam sampai resolusi di 4K 30 fps. Menariknya lagi, dengan resolusi video yang tinggi, memungkinkan untuk merekam dengan lensa wide-nya. So, dengan hal tersebut, menurut saya spesifikasi perekaman video yang ditawarkan cukup bisa diandelin buat bikin konten-konten video vlog yang berkualitas. Oke, langsung aja kalian lihat hasil foto dan video dari kamera Oppo Reno 11 Pro 5G kayak yang berikut ini. Check this out. Buat daya tahan hidupnya sendiri, Oppo Reno 11 Pro 5G masih punya kapasitas baterai yang sama dengan generasi sebelumnya di 4600 mAh. Ya, walaupun kapasitas baterainya nggak terlalu besar, tapi dengan kapasitas baterai yang ditawarkan cukup irit daya selama pemakaian. Buat adapter chargernya, sekarang ada peningkatan yang tadinya di generasi sebelumnya cuma 80 watt Super VOOC, sekarang jadi 100 watt Super VOOC. Ya, walaupun chargernya 100 watt, tapi smartphone-nya sendiri mendukung hanya 80 watt ya. Tapi saat pengisian dayanya nggak kerasa kok bedanya, sama-sama kencengnya. Bisa ngecharge 0-100% hanya waktu sekitar setengah jam aja. So guys, dibanderol dengan harga 8,9 jutaan yang selisih 1 juta dari generasi sebelumnya. Menurut saya Oppo Reno 11 Pro 5G ini punya banyak peningkatan yang menarik. Kalau sekali lagi kita lihat dari spesifikasi dan fiturnya, udah mewakili HP kelas menengah atas. Mulai dari desain, kualitas layar dengan panel OLED, performa mumpuni, dan kualitas kameranya yang ciamik. Oke guys, segitu dulu aja buat review kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share juga jika kalian suka dengan video ini. Saya pamit undur diri. Thanks for watching this video. See ya!